Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Angga Dwi Studio. Oke teman, kali ini kita akan lanjutkan lagi ngoding ya. Jadi di video yang kemarin kita telah membahas terkait WordPress. Jadi WordPress itu adalah sebuah tools ya untuk membuat website yang sederhana sih, kayak misal blog atau landing page. Itu kita tinggal klik-klik aja gitu ya, tinggal drag and drop aja, jadi itu mudah lah. Jadi menggunakan WordPress itu kita bisa membuat website tanpa coding, cuman ya terbatas ya terkait fiturnya, kita nggak bisa custom sesuai keinginan kita. Jadi kalau misal kita ingin custom ya kita menggunakan ini sih, kayak sebuah framework ya. Contohnya ini yang saya gunakan pada video kali ini adalah menggunakan kode Igniter 4 ya, yang mana versi yang paling baru sekarang 4.6.1. Nah, di video kali ini kita akan membuat sebuah ini ya, mini project ya. Jadi mini projectnya itu terkait ini teman, sebuah film ya. Jadi nanti kita akan membuat seperti aplikasi itu ya, streaming kayak Netflix contohnya. Jadi ini cuma versi kita sendiri. Nah, namanya Movies. Gitu aja ya. Jadi saya udah ini temen ya. Saya udah membuat project baru ya. Jadi ini sebuah project baru. Udah aku setting dikit sih. Cuman ya masih setting awal. Oke, jadi yang depan ini merupakan settingan INV-nya. Jadi jangan lupa di INV-nya temen samain aja deh. Konfigurasi seperti ini. Jadi di INV-nya jangan lupa dihilangkan ini ya, hashtagnya biar hidup. Terus isikan base URL-nya, ini disamakan sama URL yang ada di browser kita ya, yang ini ya. Nah, kalau teman-teman bingung, yang ada di atas itu ya, HTTP yang di localhost kita ya. Jadi ini pasti membutuhkan sebuah exam ya, sama kode editor. Kode editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita bahas di projectnya terlebih dulu. Oke. Nah, setelah itu kita di INV-nya kita itu temen ini, kita setting database-nya localhost, terus database-nya ini namanya Movies, apa kita ganti ya? Bolehlah kita ganti, jangan Movies, namanya enggak flick gitu aja ya, enggak flick gitu aja ya, karena kita terinspirasi ingin membuat aplikasi streaming seperti Netflix. Oke, untuk localhost, untuk exam maksudnya kita username-nya root, passwordnya kosong. Kalau di server pasti ada username sama passwordnya, karena keamanan. Nggak mungkin kita menggunakan username sama password seperti ini ya kalau misal di server. Oke, nah gini aja nih untuk settingan INV kita ya. Jangan lupa ini development ya, kita ubah information development agar nanti kalau misal kita lagi membuat aplikasi terus ada error nanti akan muncul. Cuman kalau misal sudah mau diupload di server, ini wajib kita rubah ke production ya. Oke, kita kembali ke browser. Nah, setelah setting tadi, kita otomatis harus setting database-nya. Nah, ini database-nya saya udah rancang sih, cuman kita tadi ganti nama, jadi kita coba ubah nama tabelnya. Ini tabelnya yang juga masih kosong sama strukturnya, jadi nanti cuman aku jelasin strukturnya aja temen ya. Oke, coba kita buka nih strukturnya. Jadi ini sebenarnya saya udah buat nama
database-nya ya Movies. Cuman karena kita ganti, apa kita ganti di operasi sini ya, ubah nama base data N ya. Enaknya kalau kita menggunakan PHP admin itu kita bisa mengubah-ubah nama database-nya dengan mudah. Kalau misalnya kita menggunakan CLI atau komen yang ada di terminal itu, kita akan susah kalau misal merubah nama. Kalau dari sini itu bisa sih. Enaknya kita menggunakan tools database itu kayak gini. Namanya aku ganti Angga Flick gitu aja. Karena yang di NV tadi namanya Angga Flick. Oke, kita kirim. Nanti harusnya berubah. Oke, jadi dia itu mekanismenya dia kayak membuat lagi database baru sama terus yang database lama itu dihapus. Cuman kalau di PHP admin ini bisa tabelnya itu juga masih di copy kayak gitu ya. Jadi tabelnya juga nggak hilang kalau misal kita rename database. Nah, di dalam database Angga Flick ini ya, ini kita buat dua tabel ya, dua tabel. Yang pertama ini tabel uh, jadwal tayang sama user. Nah, ini sebenarnya jadwal tayang ini untuk ini ya teman ya, untuk daftar film-filmnya yang akan tayang karena tadi namanya movies. Atau sekarang kita rename aja ya. Bisa ini kita rename. Mana nih? Gimana cara rename-nya? Oh, kita klik dulu database-nya ya. Nah, database-nya ini strukturnya seperti ini. Jadi strukturnya itu ada ID, nama, poster, nama judul filmnya ya. Jadi nama filmnya apa, terus nanti kita bisa tambahkan poster ya, gambarnya. Terus sama ini durasinya berapa menit ya. Terus ini wajib ya, created at updated ini wajib untuk kita tahu waktu ketika ditambahkan sama waktu ketika diupdate gitu ya. Terus ini statusnya kayak lagi ditampilkan atau enggak gitu ya. Ini seperti aplikasi nonton loh. Kayak gitu, jadwal tayang cuman simple aja. Ini ku ganti ke jadi namanya bukan jadwal tayang. Ubah nama mana nih ubahnya nama? Gimana cara ngerubah nama? Oh ini nih. Periksa ini ubah nama menjadi namanya diganti movies gini. Gak apa-apa kalau ini movies karena uh, film gitu aja bahasa Indonesia aja ya, jangan bahasa Inggris. Filmnya apa aja kita kirim. Film aja, gak usah jadwal. Oke, jadi tabel film itu ada nama, poster nanti film apa aja yang ditampilkan gitu ya. Ini nanti di aplikasi kita ya cuman kayak katalog film aja, nggak kita bisa apa memutar filmnya itu ya enggak sih karena kita nggak punya file itu ya filmnya ya. Tapi ya juga bisa sih kalau misalnya buat player gitu ya. Cuman itu udah kompleks ya. Kita membuat yang sederhananya dulu aja. Oke. Nah, jadi teman kalau misal buat tabel film, teman samakan aja seperti yang ada di video ini ya. Oke. Jadi tipe datanya untuk nama menggunakan varchar ya. Ini gak apa dimentok 255 terus posternya juga. Terus durasi ini aku buat integer karena nanti biar satuan aja kayak menit ya 60 atau berapa gitu ya. Terus statusnya ini statusnya integer. Jadi ini cuma satu karakter aja ya. Jadi nanti ini status yang tujuannya untuk menampilkan status filmnya. Ini filmnya ini sudah tayang atau sudah nggak ditayangkan seperti itu ya. Jadi ini saya setting juga. Ini bawaannya ya, bawaannya ini cara setting bawaan ini seperti itu. Kita coba cek diubah ini ya. Nah, bawaannya itu
kita definisikan ini menggunakan 0. Jadi ketika kita nambah film baru, nah dia otomatis filmnya nggak langsung tayang gitu ya. Jadi masih statusnya belum tayang. Nanti kalau misal kedepannya di fiturnya itu nanti setelah kita nambahkan, nanti kita bisa pilih film mana aja yang diizinkan untuk tayang. Seperti itu temen ya. Ya mungkin bisa dikembangkan lagi. Oke, kita simpan aja biar kembali. Nah, jadi untuk penjelasan tabel filmnya itu seperti itu. Jadi nanti ini kita akan buat fitur CRUD-nya. Oke, setelah itu kita buat ini tabel baru yang namanya user. Nah, jadi tujuannya nanti aplikasi kita nanti kita kalau misal ingin melihat filmnya atau melihat katalog filmnya kita harus login. Kalau nggak bisa login, kita nggak bisa melihat film apa aja yang ada di dalam aplikasi kita ya. Jadi nanti tujuannya tabel ini untuk membuat fitur login ya, sama register lah. Kita membuatnya yang sederhana. Jadi untuk strukturnya di tabel user ini kita cuman buat ini teman ID untuk primary key-nya. Terus wah ini 60 gak apa lah. Terus ini ID-nya sebenarnya kalau kita membuat aplikasi yang benar ya, jangan menggunakan integer sebenarnya. Kita menggunakan varchar ya nggak apa-apa 255. Tapi ketika kita nanti nambahkan, jadi kita harus memasukkan kolom ID ini, cuman kita akan membuat generate itu teman ya, generate kode otomatis. Jadi kita cari fungsi yang bisa menggenerate karakter acak, terus kita masukkan sebagai ID-nya. Itu juga bisa karena ini kita hanya belajar kita menggunakan integer aja, auto increment gitu ya. Cuman kalau misal kita membuat aplikasi yang mau digunakan untuk banyak orang, ya sebaiknya jangan menggunakan ID. Oke. Oke. Untuk ID terus isinya username, password ya. Yang lainnya created at, update at ini wajib. Oke. Jadi tabel user untuk fitur login, sama registernya untuk film, untuk fitur CRUD sama nampilkan itu ya manajemen filmnya lah. Kita bisa nambah sama kontrolnya. Oke, teman. Mungkin apa sampai sini dulu ya untuk persiapan kita membuat mini project terkait film ya. Namanya Angga Flick. Oke, jadi kita sambil belajar langsung. Jadi di video yang sebelumnya saya buat kayak dasar-dasarnya aja. Terus sekarang kita coba praktekkan gimana cara membuat mini project seperti itu. Kayak kita implementasikan di sebuah project gitu ya. Oke teman, mungkin sampai sini dulu ya untuk video tutorial ini ya. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.